Jadi eh, dapat kami jelaskan ya. Pertama kami sampaikan ya kepada rekan media dengan izin, mohon izin ya, di bulan yang penuh berkah, dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami bahwa sampai dengan saat kami membuat pernyataan hari ini, kami dari kuasa hukum klien kami belum mendapatkan satu komunikasi apapun ya dari pihak eh, terlapor maupun pihak tersangka ya. Tetapi kalau berbicara persoalan dengan maaf memaafkan karena ini adalah bulan berkah, dari awal sih kita menyampaikan bahwa klien kami itu sudah tidak memiliki rasa dendam lagi, dan pada intinya biarkanlah proses hukum yang menentukan perjalanan dari laporan klien kami. Seperti itu. Ya, jadi kalau secara resmi ya, kami hanya mendapatkan informasi yang terakhir dari itu pun tidak langsung melalui SP2AP ya. Kami sebagai kuasa hukum, kami mendapatkan informasi dari media juga berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait bahwa adanya masa perpanjangan 40 hari ke depan terhadap kedua tersangka. Nah, artinya kalau dipertanyakan apakah kami sudah mendapatkan sesuatu hal tentang ya yang dianggap petunjuk dari jaksa penuntut umum, tentu itu belum kami dapatkan. Karena kalaupun misalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik, secara ketentuan penyidiklah yang akan menyampaikan kepada kami. Sebagai contoh misalkan perlunya penambahan keterangan oleh pelapor yaitu klien kami ataupun penambahan keterangan dari saksi-saksi pelapor. Tetapi itu belum kami dapatkan, mungkin ya, mungkin karena dalam suasana Lebaran masih libur, kita masih menunggu ya apa nanti menjadi informasi secara resmi dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, eh, kami dari kuasa hukum belum mendapat informasi atau belum ada dibukanya komunikasi dari pihak tersangka ya. Tetapi kalau misalkan kepada klien kami belum dapat informasi itu. Jadi kalaupun misalkan ada komunikasi-komunikasi di luar sepengetahuan kami, itu yang belum kami dapatkan seperti itu. Ya, jadi terhadap laporan klien kami, Dr. Andreas Henry Situmbir, bahwa sebelumnya kami sudah menyampaikan eh, terlapor sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan komunikasi kami terakhir dengan penyidik ya, ini sebelum liburan Lebaran, kami mendapatkan informasi bahwa si terlapor ya, Doktif, dengan kemudian setelah diketahui dengan inisial Dr. S yang sudah menjadi tersangka, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya, tetapi karena dengan alasan tertentu sehingga kemudian dengan inisial Dr. S tidak dapat memenuhi pemanggilan pertama dari penyidik Polrestabes Medan, sehingga kita masih menunggu panggilan kedua terhadap tersangka Dr. S. Seperti itu, Pak Ira. Ya, jadi kami tetap berpendapat ya, Pak Ira, kami tetap berpendapat bahwa terhadap apa yang kami laporkan dengan LP 7355 tertanggal 3 Desember, itu yang kami laporkan itu bukan dua orang sebagaimana dua orang yang sudah ditetapkan tersangka pada saat ini. Ya, yang kami laporkan adalah tiga orang terlapor dengan inisial NM, inisial IM, dan inisial O. Nah, yang kemudian dengan hasil pengembangan penyidikan, pihak penyidik Polda Metro Jaya kemudian meminta keterangan pihak lain yaitu dengan inisial S. Nah, artinya terhadap itu semua, kami tetap berharap ya, kami tetap berharap
Tahap dengan peristiwa tertanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November yang kami sampaikan di dalam laporan klien kami berikut dengan keterangan klien kami di berita acara pemeriksaan, maka kami tetap berpendapat bahwa tersangka itu harus lebih dari 2 orang. Seperti itu, Mbak Ira. Nah, itu dia. Kami belum dapat menjelaskan itu karena ini kan sudah menjadi kewenangan penyidik ya. Pada saat itu dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, sebagaimana ketentuan hukum acara. Penyidik jaksa penuntut umum mungkin merasa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Apakah ya sekali lagi, apakah terhadap yang sudah ditetapkan oleh penyidik ini bahwa jaksa penuntut umum merasa ada hal-hal lagi yang harus dilakukan, atau terhadap kedua tersangka ini masih ada lagi hal yang harus dilengkapi. Ya, kenapa? Kalau kita melihat kembali laporan klien kami ya, dengan persangkaan itu bukan satu pasal ya. Persangkaan yang disampaikan, yang dilaporkan oleh klien kami itu ada 3 pasal ya, yang kemudian itu dapat kami sampaikan dengan ketentuan ada 2 pasal ya, yang bersifat lex spesialis, dan kemudian ada 1 pasal yang bersifat lex general, yaitu lex generalnya adalah pasal 368 KUH pidana, kemudian pasal 27B ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, kemudian pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, terhadap ini eh, kita kan masih menunggu ya, kita masih menunggu apa ya sebenarnya menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena terhadap 3 persangkaan pasal ini eh, sudah pasti ya, ya ini sebagai saya, terlepas sebagai kuasa hukum ya, saya yakin teman-teman praktisi hukum, rekan-rekan sejawat saya, bahwa ada beberapa hal yang harus dikaitkan dengan peristiwa hukum terkait ketiga pasal yang dipersangkakan. Seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan dia pasal primer yang dipersangkakan kepada seseorang, mungkin penjelasannya, pembuktiannya itu pasti mungkin sederhana gitu. Tapi karena ini ada peristiwa-peristiwa hukum yang eh, melebar, kemudian persangkaan-persangkaan dengan beberapa pasal, sehingga kami berpendapat mungkin saja jaksa penuntut umum memerlukan sebuah pembuktian-pembuktian lebih lanjut yang harus diberikan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mbak Dina. Oh, eh, ya baik. Jadi begini, sampai dengan sekarang terhadap rekaman suara itu ya, ini kami harus jelaskan ya. Eh, Sebagai kuasa hukum kami jelaskan agar tidak menjadi informasi yang apa salah di masyarakat, bahwa terhadap rekaman yang dimiliki oleh klien kami dan kemudian itu menjadi satu penyajian oleh klien kami terhadap penyidik, itu adalah menjadi sebuah alat bukti ya. Tetapi kalau kemudian dipertanyakan kepada kami bahwa terhadap rekaman itu, bahwa kemudian klien kami itu dilaporkan, kami belum dapat informasi gitu. Kenapa? Dan satu lagi begini. Pertama, kami belum dapat informasi. Yang kedua, saya bingung juga terhadap rekaman itu. Kenapa klien kami bisa dilaporkan? Nah, ini pertanyaan saya kembali kepada rekan media. Apa yang menjadi penyebab sehingga klien kami bisa dilaporkan terhadap rekaman yang sudah kami sajikan menjadi alat bukti terhadap dugaan persangkaan pasal tersebut? Ya, ya, yang mau saya tanyakan, eh, kenapa kemudian ada satu eh, informasi ya yang rekan-rekan media sampaikan kepada saya, bahwa klien kami ini apakah sudah dilaporkan atau belum terhadap rekaman itu gitu? Karena kami belum mendapat informasi terhadap hal yang rekan-rekan media sampaikan seperti itu. Eh, Terhadap permohonan penangguhan ya, itu sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan hak dari tersangka ya, sebagaimana pasal 31 KUHP. Nah, kalau kemudian apakah ini bisa dikabulkan atau tidak,
Yaitu kembali kepada kewenangan penyidik, ya. Kewenangan penyidik itu kan sudah jelas diatur dalam diskresinya penyidik, yaitu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tetapi terhadap kewenangan penyidik itu yang sering disebutkan dengan diskresi penyidik, kan itu harus juga ada aturan-aturan mainnya, gitu. Ya, tetapi kami tidak masuk ke dalam ranah itu karena terhadap penangguhan permohonan penangguhan oleh tersangka itu diatur oleh pasal 31 KUHP, ya. Seperti itu dia. Kabar burung yang Mas Dandi sampaikan juga pernah disampaikan oleh klien kami, gitu. Saya juga nggak tahu ini seperti apa kabar burung ini disampaikan oleh siapa dan tujuannya apa. Tapi yang pasti, kalaupun ada niat seseorang melaporkan klien kami terhadap apa yang sudah menjadi alat bukti berbentuk rekaman, saya pikir begini, pihak-pihak yang mempunyai niat itu harus juga mempelajari, ya, belajar dulu lah, ya, tentang persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 20 tahun 2016, ya. Di situ tuh sudah produk Undang-Undang ITE yang terbaru, yaitu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ya. Jadi saya pikir kalau kemudian klien kami ini dalam hal menyajikan sebuah alat bukti untuk penegakan hukum yang berbentuk rekaman lalu ya dikabar burungkan akan dilaporkan, saya pikir ini kan sebuah pernyataan yang bisa menyesatkan, gitu. Contoh begini, Mas Zaki, ini berefek juga ya terhadap kampung saya di Kabupaten Karo. Yang baru-baru ini mungkin teman-teman media pernah mendengar bahwa meninggalnya salah satu rekan kita, ya, almarhum Sempurna Pasaribu yang berupaya untuk melakukan pembongkaran tentang soal praktek-praktek judi di tanah Kabupaten Karo. Nah, artinya kalau kemudian hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan rekaman terhadap dugaan tindak pidana, lalu kemudian dilaporkan kembali, ini kan hal yang lucu, ya. Jadi saya berharap bahwa informasi-informasi seperti itu sehingga masyarakat atau siapa saja yang ingin mengungkap dugaan tidak pidana dengan melakukan rekaman-rekaman itu tidak terancam dan tidak merasa takut. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa eh, kita itu dapat, ya, dapat melakukan sebuah upaya-upaya pembuktian-pembuktian seperti melakukan rekaman sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Seperti itu, Mas Zaki. Ya, kita masih menunggu, ya, informasi dari pihak penyidik tentang apakah nantinya kita akan memberikan keterangan-keterangan tambahan atau bukti-bukti yang lain untuk melengkapi petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum, ya. Jadi sampai dengan 40 hari ke depan, ya, kalau tidak salah itu kemarin tanggal 24 Maret ya 2025, kita menunggu itu dan kemudian kita akan bersiap, ya, bersiap untuk memenuhi apa yang menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum. Seperti itu, Mbak Ira. Ya, jadi begini, saya sering sampaikan kalau dalam proses, ya, pendalaman, ya, ini masih pendalaman dalam proses politik, kami dari kuasa hukum dalam hal ini selalu menyampaikan belum dapat menyampaikan suatu hal tentang itu karena kita eh, memberikan sebuah keterangan sendiri pun itu masih bersifat klarifikasi, ya. Nanti biarkanlah nanti pihak penyidik untuk melakukan pendalaman dan kemudian nanti melalui SP2HP kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sebagaimana perkembangan laporan kami di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu, Mbak Ira. Ya, jadi begini, Mbak Ira. Saya selalu menyampaikan ajas formil itu khusus di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, ya. Eh, Ketika seseorang itu ditetapkan menjadi seorang tersangka, maka kemudian apakah dia itu dapat ditahan atau tidak, itu ada aturannya, ya. Aturannya jelas di pasal 21 KUHP, ya. Karena dokter S ini, ya, atau doktif ini
dipersangkakan dengan ancaman di bawah 5 tahun, maka sehingga kemudian terhadap dapat atau tidaknya dia ditahan itu harus mengacu kepada pasal 21 ayat 1. Itu dikhawatirkan untuk melarikan diri. Kemudian dikatakan menghilangkan barang bukti. Kemudian dikatakan melakukan perbuatan pidana yang sama, berulang. Nah, kami secara jelas melihat bahwa tersangka dengan inisial Dr. S ini ya secara brutal melakukan ya pidana yang berulang terhadap klien kami sendiri, ya itu secara brutal ya terus menyerang martabat klien kami, bahkan kalau rekan-rekan media lihat juga saya juga diserang gitu. Saya sebagai advokat menjalankan profesi saya juga diserang ya. Kemudian dibuktikan juga dengan laporan-laporan pihak lain di Polres Tangsel. Jadi saya pikir bahwa dengan keberadaan ketersangkaan dari Dr. S ini, ya kami berharap kepada pihak penyidik Polrestabes Medan, khususnya Bapak Kapolrestabes Medan, agar segera ya melakukan pemanggilan kedua dan melakukan penahanan terhadap Dr. S ini. Kenapa? Karena sudah melakukan keributan terus menerus gitu. Ya, kemudian pidananya selalu berulang. Bahkan saya juga diserang. Seperti itu, Mbak Ira. Harapan saya. Tersangka dengan inisial NM, sepengetahuan kami sampai dengan sekarang itu masih ditahan. Ya, masih ditahan. Kalau kemudian nantinya ada permohonan untuk penangguhan, itu hak tersangka. Ya, seperti itu, Mas Zaki. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.